Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi di kajian rutin di malam Sabtu atau Jumat malam membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan syarah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan tentang syirik akbar dan syirik asghar. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tentang asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, amma an-naw'u tsalits, adapun jenis yang ketiga, maksudnya jenis syirik yang ketiga, wa huwa syirkul khafi, adalah syirik khafi. Ya, khafi ini artinya samar atau tersembunyi. Fadariluhu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku takuti menimpa kalian di sisiku daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, asyirkul khafi yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaihi, yaitu syirik khafi, syirik yang samar atau syirik yang tersembunyi. Tatkala seorang laki-laki berdiri untuk melaksanakan salat, lalu ia hiasi salatnya, ia perbagus karena ia melihat atau karena ingin dilihat pandangan laki-laki atau seseorang kepadanya. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Razak menjelaskan berkaitan dengan ucapan Syekh bin Baz tadi, yaitu tentang jenis ketiga dari syirik, yaitu syirik khafi. Qala rahimahullah, amma syirku ats-tsalits amma an-naw'u ats-tsalits. Syekh bin Baz mengatakan, adapun bentuk ketiga min anwa'i syirk, dari bentuk kesyirikan, wa huwa syirku al-khafi, yaitu syirik khafi. Dalilnya sebagaimana hadis yang dibacakan tadi. Kata Syekh Abdul Razak, hadza syirku summiya khafiyan. Jenis syirik ini disebut dengan khafi atau samar atau tersembunyi. Istilahnya sama seperti yang mungkin dipelajari oleh hadirin sekalian berkaitan dengan tahsin. Ada namanya lahan, ada lahan jali, ada lahan khafi. Nah, jali itu yang
terlihat, sedangkan khafi itu yang tidak terlihat atau samar. Ya. Mengapa bisa disebut dengan syirik khafi, syirik yang samar atau tersembunyi? Li'annahu yaqa'u khafa'an laisa zahiran. Karena syirik ini terjadi secara samar atau tersembunyi dan tidak jelas atau tidak nampak, nggak kelihatan. Ya. Syekh Abdul Razak di sini menggambarkan atau membuat pendekatan agar kita paham berkaitan dengan syirik khafi dan jali ini, yakni lau jaa syakhsun mathalan. Penjelasannya begini, kata Syekh Abdul Razak. Seandainya seseorang datang, contohnya ini ya, wasajada li ghairillah, lalu ia sujud kepada selain Allah, au dzabaha li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah, au madda yadayhi wa da'a ghairallah, atau ia memanjatkan tangannya dan berdoa kepada selain Allah, fa'amaluhu hadza syirkun jaliyun zahir. Maka perbuatan yang dilakukan oleh orang ini, yaitu sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, memanjatkan doa kepada selain Allah, maka perbuatan ini adalah syirik jali, zahir, syirik yang terlihat, yang jelas nampak terlihat. Artinya kalau kita lihat, kita tahu, oh ini tuh syirik besar. Itu ya, yang terlihat, makanya disebut dengan jali, perbuatan-perbuatan tadi. Nah, adapun yang dimaksud dalam bahasan ini, ammal ladzi yusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaihi. Adapun orang yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu orang yang salat lalu ia perbagus, ia hiasi salatnya karena dilihat orang. Nah, karena dilihat orang, itu ya. Maka kata Syekh Abdul Razak, fasuratu amalihi adh-dhahira an yusalli. Maka ya, gambaran atau yang nampak dari orang ini, dia itu sedang melakukan amalan salat secara zahir. Bahwasanya ia salatnya untuk siapa? Untuk Allah. Gitu ya, kelihatannya untuk Allah. Seperti itu. Hatta al-husnu wat-tahsinu wat-tazyinu alladhi hasala as-salati suratuhu adh-dhahira annahu lillah. Bahkan kebagusan, kemudian juga upaya menghiasi salat itu dibagus-baguskan yang dilakukan oleh orang ini, kelihatannya secara zahirnya, secara lahiriahnya dia melakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau mungkin kalau bahasa Sundanya jika nu'nya, untuk Allah Subhanahu wa taala, terlihat khusyuk sekali, terlihat bagus sekali salatnya. Gitu ya. Fasyirku indahu khafiyun laisa bidzahirin. Maka syirik orang yang seperti ini, dia perbagus salatnya, tapi dalam hatinya dia memperbagus itu untuk orang, untuk dilihat orang. Maka syirik seperti ini adalah syirik khafi atau syirik samar, syirik tersembunyi yang tidak kelihatan atau yang tidak jelas. La yura wa la yusma. Tidak kelihatan dan juga tidak terlihat. Al-awwal yusma'u idza qala madad ya fulan. Kalau yang pertama tadi yang disebutkan, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ini bisa didengar dan bisa dilihat. Gitu ya. Wa yura idza sajada li ghairillah. Kalau dia sujud kepada selain Allah bisa kelihatan. Au dzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah juga kelihatan. Bainama hadza la yura wa la yusma fa summiya khafiyan li khafaihi. Maka sedangkan yang dibahas pada malam hari ini seperti orang yang salat diperbagus salatnya tapi ingin dilihat orang, maka ini tidak kelihatan, tidak terdengar, makanya disebut dengan khafi. Sama seperti kalau tilawah, ya kan, kalau misalkan contoh misalkan lahan jali, ya, orang kalau misalkan Ar-Rahmanir Rahim kemudian misalkan dibaca Ar-Rahmanir Rajim misalkan, itu jelas-jelas kelihatan, orang awam pun akan bisa mengetahui ini tuh kesalahan yang fatal, atau kalau yang sudah belajar lahan jali,
bisa merubah makna. Sama seperti orang kalau lihat orang menyembelih untuk tempat-tempat keramat, tahu oh ini tuh syirik akbar. Tapi kalau yang tadi orang sholatnya diperbagus, tapi nggak tahu dalam hatinya itu untuk siapa. Nah, makanya kalau seperti ini disebut dengan khafi, syirik khafi, gitu ya. Nah, oleh karena itu para ulama di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa syirik juga sebagaimana bisa dibagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar, juga bisa dibagi menjadi syirik jali dan syirik khafi. Gitu ya. Berarti kalau yang pembagian syirik akbar dan syirik asghar ini berdasarkan apa? Kuantitas ya, apa kualitas? Kalau ukuran itu kuantitas, dilihat dari segi ukurannya, besar dan kecilnya. Akbar dan asghar, besar dan kecil. Nah, adapun dari segi kelihatan atau enggak, gitu ya, itu disebut dengan syirik jali dan syirik khafi. Ya, sama seperti lahan dalam bacaan Al-Qur'an. Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Walihada ba'dul ulama yaqul, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan asyirku nau'ani. Syirik itu ada dua macam, syirkun jali wa syirkun khafi, yaitu syirik jali dan syirik khafi, gitu ya. Wa sayati isyaratu syekh rahimahullah ila dzalik. Nanti akan dijelaskan isyarat Syekh berkaitan dengan hal ini. Wa mimma yata'allaqu bihadzal ma'na, berkaitan dengan makna ini, ma marra ma'ana fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Berkaitan dengan syirik khafi ini sebenarnya pernah dibahas sebelumnya, yaitu hadis tentang apa? Kata Nabi SAW, la syirku fikum akhfa min dabibin namli, bahwa syirik yang terjadi di tengah-tengah kalian atau pada diri kalian itu lebih senyap, lebih samar daripada semut yang merayap. Nah, ini sebenarnya isyarat tentang syirik khafi. Ya, isyarat tentang syirik khafi. Mengapa? Min jihati annahu yatasarrabu ilal qulubi wa yatasallalu ilal nufusi khufyatan. Karena syirik khafi ini merasuk ke dalam hati atau jiwa dengan cara samar atau tersembunyi, nggak kerasa. Itu ujuk-ujuk ternyata dalam hati ada keinginan untuk dilihat. Ya, ujuk-ujuk dalam hati keinginan ingin dipuji, nggak tahu, dan orang nggak lihat, gitu ya, seperti itu. Wa min haitsu la yash'urul insan, juga syirik tadi, syirik khafi ini lebih senyap daripada semut yang merayap karena manusia tidak merasakannya. Ya, sama seperti kalau kita misalkan sedang duduk, ujuk-ujuk di samping kita ada semut yang merayap, kan nggak ada yang ngerasa ya. Ya, syirik itu pun ternyata lebih senyap, lebih samar daripada semut yang ngegarayam tadi, gitu ya, yang merayap tadi. Subhanallah, ini ya. Walihada qala wa astaghfiruka lima a'lam. Nah, begitu juga dalam doa yang pernah kita bacakan, doa berlindung dari syirik, kan ada kalimat wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui. Nah, di antaranya apa? Syirik khafi ini, syirik yang nggak kerasa. Kita nggak tahu ternyata kita terjerumus dalam syirik, gitu ya. Warriya muhbitun lil amal alladhi khalatahu. Sedangkan riya itu bisa menghapus amalan yang tercampuri oleh riya itu. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal amali illa idza kana khalisan liwajhihi wa ibtigha'a mardatihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali kalau amalan itu ikhlas karena mengharap wajah Allah dan juga mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini syirik khafi ini adalah perusak amalan yang tidak kerasa. Itu ya, yang tidak kerasa. Ya, subhanallah. Ya, dan ini merusak amalan yang disertai oleh syirik tersebut. Gitu ya. Subhanallah. Oleh karena itu, wa yuqalu lil mura'in yaumal qiyamah, oleh karena itu dikatakan kepada orang-orang yang riya, yang ingin amalnya seperti dalam hadis tadi, salat diperbagus salatnya tapi karena ingin dilihat orang,
Atau mungkin kalau misalkan ini ingin dilihat calon mertua, atau kalau misalkan bawahan ingin dilihat bos, ya, dan sebagainya. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang riya dan seperti ini? Nanti pada hari kiamat, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Lalu lihat, apakah kalian dapatkan balasan dari mereka kepada orang-orang yang riya kepadanya ini. Contohnya misalkan orang sholat demi bosnya agar naik pangkat atau naik gaji, sholatnya diperbagus dan sebagainya. Kalau dia nggak taubat, nanti di akhirat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menagih ke bosnya, bukan nagih gaji, bukan nagih THR, tapi apa? Nagih pahala apa? Riya dulu ketika di dunia. Subhanallah. Ini ya, ini nggak kerasa. Makanya kata Nabi SAW, riya seperti ini tuh lebih senyap daripada semut yang merayap. Bahkan dalam kalimat yang lainnya atau riwayat yang lainnya, lebih ditakuti oleh Nabi SAW daripada apa? Fitnah Dajjal. Kalau ujian Dajjal kan jelas ya, bisa dilihat, gitu ya. Bahkan setiap mukmin yang punya iman itu bisa membaca apa? Tanda huruf kafara di jidatnya Dajjal, saking jelasnya Dajjal. Nah, tapi syirik ini sangat senyap, nggak kerasa kita, gitu ya, seperti itu. Baik, nah itu berkaitan dengan syirik khafi. Nah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, wa yajuzu an yuqassama syirku ila naw'aini faqat. Syirik juga bisa dibagi menjadi dua macam saja. Kalau tadi kan pembagian pertama itu jadi tiga, akbar, asghar, khafi, besar, kecil, senyap atau tersembunyi, gitu ya. Nah, pembagian lainnya, ya, syirik kata Syekh bin Baz bisa dibagi menjadi dua macam saja, yaitu akbar dan asghar. Maksudnya bagaimana? Amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuhuma. Adapun syirik khafi maka bisa mencakup keduanya. Nah, artinya syirik khafi ini fayaqau fil akbar ka syirkil munafiqin. Maka syirik khafi ini bisa masuk kategori syirik akbar. Seperti apa? Kasyirkil munafiqin. Seperti syiriknya orang-orang munafik. Ya, karena orang-orang munafik ini semua amalan yang dia lakukan, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW terutama ya, itu mereka lakukan semuanya hanya untuk apa? Dianggap muslim. Mereka sholat, puasa, bahkan mereka berjihad, gitu ya, hanya untuk disebut muslim, padahal kafir. Ini syiriknya orang-orang munafik. Jadi semua amalannya dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kata Syekh bin Baz ini? Li'annahum yukhfuna aqaidahumul batilah wa yudhahiruna bil Islam riya'an wa khawfan ala anfusihim. Karena orang-orang munafik itu menyembunyikan akidah mereka atau keyakinan mereka yang batil dan menampakkan Islam karena riya atau takut diri mereka terancam. Ya, jadi artinya kalau mereka menampakkan kekufuran, ya khalas, lihat mereka akan dibunuh. Gitu ya. Makanya mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam supaya apa? Terjaga darah mereka. Gitu ya. Nah, ini syiriknya orang-orang munafik. Oleh karena itu berarti syirik khafi bisa terjadi pada syirik akbar. Gitu ya. Wa yakunu syirkal asghar. Syirik khafi pun bisa masuk dalam syirik kecil. Gitu ya, dalam syirik kecil. Karya, seperti riya, maksudnya riya dalam sebagian amalan, bukan seluruh amalan. Karena seluruh amalan itu adalah riyanya orang-orang munafik nifaq akbar. Sedangkan riya pada sebagian amalan itu adalah riya asghar atau yasiru riya yang bisa terjadi pada orang-orang yang beriman. Gitu ya. Kama fi hadits Mahmud Ibn Labid Al-Ansari Al-Mutaqaddim, seperti yang disebutkan dalam hadis Mahmud bin Labid Al-Ansari yang telah lalu. Wa hadits Abi Sa'id Al-Madhkur
wallahu waliyut taufiq. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi dibacakan, ya semoga Allah memberi taufik. Baik. Oke, Syekh Abdul Razak menjelaskan berkaitan dengan ucapan saya bin Baz tadi. Hatama rahimahullah ma yata'allaqu bihadha at-taqsim bi an qala wa yajuzu an yuqassama asy-syirku ila naw'aini faqat, akbar wa asghar. Syekh bin Baz menutup pembahasan atau pembagian syirik menjadi boleh dibagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar saja. Wa ammal khafi falaysa qisman thalithan wa innama huwa wasfun. Sedangkan syirik khafi itu bukan bentuk yang ketiga, tapi dia itu semacam sifat. Jadi sifat untuk syirik akbar dan asghar. Jadi kalau misalkan dirunut bisa seperti ini: syirik akbar khafi, syirik asghar khafi. Jadi khafi itu bisa masuk ke dalam dua-duanya ini, gitu ya. Jadi hanya sekedar sifat. Qad yakunul akbar, bisa untuk syirik akbar, wa qad yakunul asghar, dan juga bisa syirik khafi ini menjadi syirik asghar bihasabi naw'i syirki, tergantung bentuk syiriknya. Nah, wa hadhihi at-tariqatu fi at-taqsim hiya allati mala ilaiha asy-syaikh rahimahullah. Dan cara atau metode pembagian syirik yaitu hanya menjadi akbar dan asghar, sedangkan khafi dan jali ini adalah sifat bagi syirik akbar dan syirik asghar, bisa masuk kedua-duanya. Ini adalah pendapat yang Syekh condong kepadanya. Maksudnya Syekh bin Baz lebih memilih pendapat ini, gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam jilid pertama dari fatwa beliau, yaitu Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, karya atau susunan Ad-Duwaish ya kalau tidak salah. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah. Baik. Beliau mengatakan di dalam kitab fatwa tersebut, was-shawab anna hadza laisa qisman thalisan. Yang benar bahwa syirik khafi itu bukanlah bagian syirik yang ketiga. Bal huwa minasyirkil asghar. Akan tetapi syirik khafi ini bagian dari syirik asghar. Wa huwa qad yakunu khafiyan, dan terkadang tersembunyi syirik asghar ini, li'annahu yaqumu bil qulubi kama fi hadzal hadits wa kalladzi yaqra'u yura'i. Sebagaimana disebut dalam hadis, yaitu orang yang salat kemudian salatnya diperbagus agar dilihat oleh orang lain. Wa kalladzi yaqra'u yura'i, seperti juga orang yang membaca Al-Qur'an, itu ya, agar dilihat orang, agar disebut qari atau agar disebut ini bacaannya bagus banget, gitu ya, seperti itu. Au ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yura'i, atau orang yang amar ma'ruf nahi munkar agar dipuji orang, ya, riya. Wah, ini mah Masya Allah peduli dengan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya, berani. Nah, gitu ya. Au yujahidu yura'i, atau dia berjihad, berperang di jalan Allah tapi karena riya, ingin disebut mujahid, ingin disebut fi sabilillah, ya, berani dan sebagainya. Au nahudha dzalik. Wa qad yakunu khafiyan min jihati al-hukm syar'i bin nisbati ila ba'dhin nas. Ya, dan juga terkadang bisa tersembunyi, dilihat dari sisi hukum syar'i berkaitan dengan sebagian manusia atau menurut pandangan sebagian manusia. Kal anwa'il lati fi hadits Ibnu Abbas as-sabiq, seperti bentuk kesyirikan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang telah berlalu. Wa qad yakunu khafiyan wa huwa minasyirkil akbar, dan syirik khafi ini juga terkadang masuk dalam syirik akbar. Ka'tiqadil munafiqin, seperti keyakinan orang-orang munafik. Fa innahum yura'una bi'a'malihimudz zahirah. Karena orang-orang munafik itu mereka riya dengan amalan-amalan mereka yang lahiriah, yang zahir, salatnya, puasanya, bahkan jihadnya. Wa kufruhum khafi lam yudhiruhu, sedangkan kekufurannya itu khafi, tersembunyi, tidak mereka tampakkan, gitu ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Nah, ini bentuk syirik khafi akbar, ya, yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah
wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Kemudian yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Subhanallah. Ya, Allah bongkar apa yang tersembunyi dalam mereka. Mungkin para sahabat mengira bahwa orang-orang munafik ini sama seperti kaum muslimin pada umumnya, ikut salat. Nah, padahal ternyata mereka hanya apa? Hanya pergerakannya saja yang sama salat, tapi hatinya menyimpan kekufuran. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mudzabdzabina baina dzalika, mereka ya maju mundur atau ragu-ragu di antara keduanya, di antara hal itu, antara iman dan kufur, ya. La ilaha ula wa la ilaha ula, enggak ke sini enggak ke sana. Ya, enggak Islam juga enggak kufur, enggak jelas. Itu ya, seperti itu. Wal ayatu fi kufrihim wa riyaihim katsiratun, nas'alullah al-afiyah. Dan ayat tentang kekufuran orang-orang munafik dan juga perbuatan riya mereka itu sangat banyak. Bahkan di awal surah Al-Baqarah saja Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka lebih banyak daripada orang mukmin dan orang kafir. Ya, jadi di ayat pertama surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 macam orang. Ayat 1 sampai 5 dari Alif Lam Mim sampai wa ulaikumul muflihun itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang mukmin. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-7 Allah menyebut tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun 'alaihim. Ya. Sampai walahum adzabun azim. Adzabun alim. Gitu ya. Kemudian dari ayat berikutnya, ayat ke berapa berarti? Ke-8 sampai 20 berarti 13 ayat, itu Allah Subhanahu wa taala menyebut apa? Sifat orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, namun sebenarnya mereka tidak beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus tentang orang-orang munafik. Di juz 28 ada satu surat namanya Al-Munafiqun. Subhanallah. Gitu ya. Nah, ini sangat bahaya sekali tentang syiriknya orang-orang munafik ini, syirik khafi. Qala rahimallah, amma syirkul khafi fa innahu ya'ummuha. Adapun syirik khafi ini mencakup keduanya. Jadi syirik khafi ini bisa terjadi pada syirik akbar dan syirik asghar. Mana ya'ummuhuma, ay taratan yaqa'u fil akbar syirkun khafi wa taratan yaqa'u fil asghar syirkun khafi. Itu ya. Maksud dari mencakup keduanya, maksudnya adalah terkadang syirik khafi ini bisa masuk ke dalam syirik akbar, begitu juga terkadang bisa masuk dalam syirik asghar. Tergantung bagaimana syirik khafinya ini terjadi. Wa alaihi yumkinu an yuqal. Maka atas dasar ini pembagian syirik itu bisa inna syirkal akbar kismani. Ya, sesungguhnya syirik akbar itu ada 2 macam berdasarkan ada istilah khafi dan jali ini. Ya. Apa saja? Yang pertama jali, syirik akbar yang jali. Ya, syirik akbar yang jelas, yang kalau orang Sunda bilang jentre. Itu ya, kelihatan sekali. Seperti apa? Mithlu du'ail amwat, seperti berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Wal istighatsati bihim, beristighatsah kepada mereka. Wan nadhri lahum, bernazar kepada mereka. Wa nahwi dzalika. Nah, ini syirik akbar yang apa tadi istilahnya? Jali, kelihatan. Ya, sama seperti tadi kita contohkan. Kalau orang baca misalkan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rajim. Nah, itu kedengaran sekali. Itu lahan apa? Jali. Nah, begitu juga ketika kita melihat orang berdoa kepada orang yang mati, beristighatsah kepada mereka, bernazar kepada mereka, kita mengetahuinya dengan melihatnya. Karena ini jali, syirik akbar yang jali. Kemudian syirik akbar yang kedua adalah syirik akbar khafi. Ya, syirik akbar khafi, syirik akbar yang samar atau tersembunyi. Wa huwa riya'ul khalis, fa hada syirkun akbar nakilun minal millah.
yaitu riya murni. Seperti riyanya orang-orang munafik. Semua amalannya dia lakukan untuk selain Allah, gitu ya, untuk menutupi kekufurannya. Fahadha syirkun akbar, maka ini syirik besar. Nakilun minal millah, bisa mengeluarkan dari agama Islam. Lakinnahu khafiyun laisa zahiran, tapi syirik yang seperti ini samar, nggak kelihatan, nggak jelas, gitu ya. Ya'ti indal muslimin wa yusyarikum fi sholati wa ghairiha. Orang munafik ini datang bersama orang-orang Islam, ada di samping kita mungkin, itu ya, dan ikut serta dengan orang-orang Islam ketika sholat, sama seperti orang-orang munafik di zaman Nabi, ikut sholat, ikut jihad, subhanallah, satu barisan dengan para sahabat. Lakinnahu yubtinu fi qarari qalbihi al-kufra billah. Namun orang-orang munafik ini menyembunyikan kekufurannya di lubuk hatinya, gitu ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Lihat, dia memperlihatkan Islam, ya. Apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau itu adalah utusan Allah. Lihat, mereka bersyahadat. Ya, bersyahadat. Artinya apa? Kalau sudah bersyahadat berarti akan diakui Islam secara zahir. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah mengetahui engkau itu adalah utusannya. Nah, kemudian Allah tahu, membongkar apa? Isi hati orang-orang munafik ini. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah bersaksi, sesungguhnya orang-orang munafik ini benar-benar dusta. Oleh karena itulah orang-orang munafik di zaman Nabi sangat takut kalau ada ayat yang turun apa? Membongkar kebusukan syirik khafi mereka. Itu ya, subhanallah. Semoga kita terlindungi dari syirik khafi yang tidak terasa tadi. Baik, kita lanjutkan sedikit setelah adzan Isya insyaallah.
menjadi dua, yaitu syirik jali, syirik yang kelihatan, ya, seperti menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sujud kepada beristighatsah kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah. Yang kedua khafi, syirik akbar yang khafi, yang tersembunyi, seperti syiriknya orang-orang munafik. Ya, syiriknya orang-orang munafik. Kemudian wa kadzalika syirkul asghar qismani. Begitu juga syirik asghar ada dua macam, ada dua bagian. Yang pertama jali, yaitu syirik asghar yang kelihatan, yang jelas. Contohnya seperti apa? Nah, ada yang bisa mencontohkan syirik asghar yang jali. Yang di pasar siapa? Yang di pasar? Yang di pasar. Biasanya kalau orang biar apa? Biar laku dagangannya ngapain? Apa? Bukan yang itu. Demi apa? Itu namanya apa? Apa? Ini istilahnya apa? Bersumpah dengan selain Allah. Akan bersumpah dengan selain Allah kan itu kelihatan ya, kedengaran. Kalau orang misalkan demi karuhun sesepuh saya, ya, misalkan apel ini bagus. Nah, itu syirik asghar yang khafi. Yang jali, yang kelihatan. Ya, karena kita bisa dengar, ya, sumpah dengan selain Allah. Juga syirik asghar yang jali, yang mungkin kita pernah mengucapkannya. Contoh apa? Yang pernah kita contohkan di kajian sebelumnya. Perkataan qaulul qail ma sya'allahu wa syi'ta. Ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Itu ya. Wa haliful mar'i bin nabi awil ka'bah aw ghairi dzalika. Atau ketika seorang bersumpah dengan nabi atau Ka'bah atau yang lainnya selain Allah. Wa hadza kalamun yusma'u laysa khafiyan. Nah, ini syirik seperti ini, syirik asghar seperti ini bisa didengar dan tidak samar. Contoh lainnya berupa perbuatan apa? Kalau tadi kan ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau bukan karena Allah dan dirimu bersumpah dengan selain Allah. Nah, yang berupa perbuatan contohnya apa? Apa tujuannya? Mukul uang gini. Oh, itu ada keyakinan tertentu ya? Oh, ya. Nah, berarti ini syirik asghar yang apa tadi? Jali. Nah, oke. Apalagi biasanya di rumah ya, masang jimat di mobil, di tangan. Nah, itu syirik asghar yang jali, bisa kelihatan. Banyak yang tidak kita sadari ya. Itu seperti itu. Yang kedua, syirik asghar khafi. Nah, ini insyaallah banyak yang tahu ya. Mithlu yasirir riya. Seperti riya di sebagian amalan. Hadza syirkun asghar, ini adalah syirik kecil, lakinnahu khafi, tapi tersembunyi atau samar. Baik, kalau tiarah, meyakini kesialan pada objek tertentu. Misalkan kalau ada burung hinggap di rumah, ini berarti sial, atau ada orang yang meninggal. Nah, ini masuknya apa? Jali atau khafi? Khafi. Ini karena berkaitan dengan keyakinan. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ini banyak sekali ternyata syirik yang tidak kita sadari, gitu ya. Baik. Nah, maka berdasarkan penjelasan tadi, umuman fa inna syirka yanqasimu ila taqsimatin bi'tibarat. Ya, maka secara umum syirik itu bisa dibagi dengan beberapa macam pembagian. Ya, kalau di sini Abdul Razak mencontohkan dengan 3 macam pembagian. Yang pertama, pembagian pertama, fayanqasimu bi'tibari aqsamit tauhid ats-tsalatsah ila 3 aqsam.
Pembagian yang pertama yaitu berdasarkan pembagian 3 macam tauhid. Ya. 3 tauhid itu apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka syirik pun bisa dibagi menjadi 3 macam ini. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam rububiyah seperti apa? Meyakini adanya pencipta selain Allah, meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, meyakini ada yang menguasai alam semesta ini selain Allah. Seperti siapa? Fir'aun. Itu mengaku sebagai Tuhan. Itu jelas syirik, syirik rububiyah, dalam rububiyah. Kemudian yang mungkin ada di sekitar kita, seperti orang-orang yang mengaku seperti wali majdub, ya. Wali majdub dia apa? Mengaku menguasai daerah tertentu. Ya, itu termasuk syirik dalam rububiyah. Itu ya. Mengaku bisa menghidupkan, mematikan. Nah, ini syirik dalam rububiyah. Kemudian tadi syirik dalam uluhiyah. Seperti apa? Ini syiriknya orang-orang musyrik. Ya, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam asma wa sifat, yaitu seperti syiriknya orang-orang jahiliyah, yaitu mengambil nama Allah untuk nama berhala, seperti Uzza dari nama Allah Al-Aziz, Manah dari nama Allah Al-Mannan, Lata dari nama Allah Ilah atau Allah, itu ya. Atau seperti syiriknya Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, itu pembagian pertama. Jadi syirik bisa dibagi berdasarkan 3 macam tauhid. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian pembagian yang kedua, wa yanqasimu bi'tibari hajmihi min kibarin aw sigharin ila akbar wa asghar. Syirik juga bisa dibagi sesuai dengan apa ukurannya. Ya, ukurannya menjadi besar atau kecil, maka terbagi menjadi berapa? 2. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik kecil dan syirik besar, gitu ya. Wa yanqasimu bi'tibari khafaihi wa jalaihi ila qismaini. Dan bisa juga dibagi berdasarkan tersembunyi atau tidak, terlihat atau tidak, menjadi 2 macam, yaitu syirik jali dan syirik khafi. Jadi itulah 3 macam pembagian syirik. Berdasarkan pembagian tauhid menjadi 3, berdasarkan ukurannya besar kecil, berdasarkan terlihat atau tidak menjadi jali dan khafi, gitu ya. Walahu taqsimatun ukhra bi'tibaratin ukhra dzakara ahlul ilmi rahimahumullahu taala. Dan ada pembagian lainnya syirik juga, ya. Nah, dan disebutkan oleh para ulama. Namun karena ini adalah buku yang dasar, jadi tidak disebutkan. Jadi cukup 3 itu saja, gitu ya. Nah, dengan demikian alhamdulillah selesai pembahasan akidah dari kitab ini. Tinggal 1 pembahasan lagi, itu tentang ihsan, insyaallah di pekan berikutnya, gitu ya. Jadi, nah inilah faidah ngeureuh. Ya, ngeureuh bahasa Indonesianya apa ya? Berkesinambungan, nah, itu ya. Jadi kalau ingin memahami Islam secara utuh, tidak parsial, cara ngajinya itu seperti ini. Ya, dikit-dikit, gitu ya. Nunut, insya Allah nanti kita akan memahami Islam dengan baik. Kalau hanya mengkaji sakapeng itu sometimes, kadang-kadang, nanti kita memahaminya seperti kita membaca surah Al-Ma'un, cuma sampai fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Nah, kalau cuma sampai di sana, oh berarti kalau misalnya yang sholat saja celaka, mending gak usah sholat. Kan ada penjelasannya berikutnya, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, gitulah cara mengaji yang benar itu. Terus ya. Jadi kalau misalkan ada apa syubhat di kepala kita, mudah-mudahan terjawab di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Gitu ya. Baik, itu saja kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.